kita akan menunggu susunan pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Ini teman-teman sudah tidak sabar karena berkali-kali tanya kenapa mundur, inilah yang nanti bisa disampaikan. Mungkin Pak Agung akan menyampaikan sesuatu dulu sebelum nanti diumumkan oleh Pak. Boleh. Oke, sekarang Agung ingin menyapa teman-teman karena baru kali ini mungkin ketemu lagi. Sekarang Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang saya hormati, saya sayangi. Selamat siang dan salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kami di sini berlima sehat, dan salah satu tips untuk menjadi sehat adalah berolahraga, dan olahraganya adalah bulu tangkis. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua bahwa kalau teman-teman ingin nanti bodinya naik, imunitas naik, berolahraga, dan utamanya adalah olahraganya adalah bulu tangkis. Kemudian yang kedua, memang ada, sebenarnya kami sudah menyelesaikan ya rapat koordinator ini pada tanggal 6 Desember, tetapi teman-teman tahu bahwasanya kita menghadapi gelombang serangan kedua dari pandemi COVID-19, sehingga kami mengukur kapan kira-kira ini dilaksanakan. Nah, kemudian ada beberapa penundaan, karena juga ada beberapa masalah, dan kami tidak ingin kemudian mengumumkan ini ketika kegaduhan nasional itu sedang banyak. Kami ingin menyampaikan ini sebagai informasi kepada publik di akhir tahun bahwasanya pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia telah menyelesaikan tugasnya untuk menyelesaikan struktur kepengurusan yang nantinya akan mengorganisir, mengumpulkan, membina, dan mendorong pengembangan olahraga ini ke depan. Nah, kami secara khusus tidak pernah ada perdebatan, semangatnya betul-betul semangat kekeluargaan di antara kita, semangatnya kolektif kolegial. Nah, teman-teman memberikan masukan-masukan, kita lakukan profiling terhadap semua yang menjadi calon, dan alhamdulillah pada tanggal 6 kita sudah tamat kepada kesimpulan selesai sebenarnya. Tinggal kita mencari waktu mengumumkan kepada teman-teman inilah yang akhirnya kita putuskan biar ini menjadi salah satu informasi atau berita di penghujung tahun 2020 ini. Informasi tentang pertama terkait dengan struktur kepengurusan bulu tangkis PBSI 2020-2024. Kemudian juga ada hal-hal lain terkait dengan mereka yang ada di dalam yang mungkin akan nanti ditanyakan, silakan. Dan kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan target-target yang akan kita capai dalam event-event nasional maupun event-event internasional di 2021 beserta persiapannya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya kami ini nggak sendirian, saya nggak sendirian di sini. Jadi nanti secara bergantian akan dibantu Pak Edi Soekarno, Pak Edward Polo, Pak Alex, ya. Itu semua akan memberikan tambahan nanti kalau ada hal-hal yang nanti teman-teman tanyakan, dan itu adalah pernyataan resmi dan informasi resmi dari PBSI. Saya pikir itu yang penting. Mungkin berikutnya akan disampaikan nama-nama. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agung. Mungkin sekarang tugasnya Pak Edi. Pak Edi kan selama tugasnya berat dari tim penjaringan, sekarang tim apa lagi Pak? Yang akan mengumumkan. Ya, sebelum sempat menjadi koordinator, akhirnya sekarang tugas, silakan Pak Edi untuk menyampaikan susunan pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis atau PBSI tahun 2020 sampai 2020. Silakan Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Atas izin Ketua Umum dan anggota Formatur, saya akan membacakan susunan pengurus pusat PBSI masa bakti 2020-2024. Dewan Kehormatan Tri Sutrisno, Subagio Hadi Siswoyo, Khairul Tanjung,
Sutiyoso Dita Wiryawan, Dewan Penasehat Wiranto Bambang Susatyo, Sukmi Dasko Ahmad, Billy Haryanto, Nusron Wahid, Lukmanul Hakim, Marwar Sirait, Sulaiman Sujana, Ismet Hasan Putro, Hamid Awaludin, Tan Juho, Justian Suhanginata, saya ulang, Justian Suhanginata, dan Anton Subowo. Dewan Pengawas Abdullah Fadri Auli, Ahmad Wiyagus, Amrullah, Depo Kadafi, HM Perli, Hasan Basri, I Wayan Sri Nurjaya, Iwayan Wi Nurjaya, Soeharto, dan Suripno Ngadini. Ketua Umum Agung Firman Sampurna. Ketua Harian garis miring Wakil Ketua Umum 1 Bidang Pembinaan Prestasi, Bidang Turnamen Nasional dan Perwasitan, Bidang Hubungan Luar Negeri Alek Tirta. Wakil Ketua Umum 2 Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Bidang Keabsahan dan Sistem Informasi, Bidang Pengembangan Daerah, Bidang Pembinaan Komunitas Edward Wolo. Wakil Ketua Umum 3 Bidang Dana dan Usaha, Bidang Sarana dan Prasarana Ali Hanafiah Wijaya. Sekretaris Jenderal Listio Sigit Prabowo. Wakil Sekretaris Jenderal Edi Soekarno. Bendahara Beni Prananto. Wakil Bendahara Sohibul Imam. Staf Khusus Ketua Umum Muhammad Fadil Imran. Staf Ahli 1 Bimpres 1 Taufik Hidayat, 2 Ermawati. Staf Ahli Organisasi 1 Juniarto Suhanginata, 2 Muslim Jaya. Staf Ahli Keuangan 1 Ahmad Mutasa, 2 Lukman Laisa. Bidang-bidang dan subbidang 1 Bidang Humas dan Media 1 Broto Happy Wodo Misnowo, 2 Velia Hartono, 3 Freddy F. Hussein. 2 Bidang Informasi Teknologi 1 Devi Indah Kartika, 2 Wawat Kurniawan. 3 Bidang Pembinaan dan Prestasi Rioni Mainaki. Subbid Pelatnas Edi Praino. Subbid Pengembangan Prestasi Daerah Riki Subatya. Subbid Pengembangan Sport Science Iwan Hermawan. 4 Bidang Turnamen Nasional dan Perwasitan Mimi Ilawan. Subbid Turnamen Nasional Wahyana. Subbid Perwasitan Nelson. 5 Bidang Hubungan Luar Negeri Bambang Rudianto. 6 Bidang Organisasi dan Kelembagaan
Topan Indrakarsa. Subbid Organisasi dan Tata Laksana 1. Alfiani. 2. Hansni Yahya. Subbid Hukum 1. Rudi Alfonso. 2. Manualang Manalo. 7. Bidang Keabsahan dan Sistem Informasi PBSI Muhammad Sahroni. Subbid Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data Setio Pertiwanggono. 8. Bidang Pengembangan Daerah Sudarto. Subbid Korwil 1. Usman Sarif. 2. Eri Jul Hendrijal. Subbid Korwil 2. 1. Aang Sahrudin. 2. Bahtiar Tamrin. Subbid Korwil 3. 1. Manuel Habi Pantong. 2. Mukhlis Lamboka. Subbid Korwil 4. 1. Bahrul Amin. 2. Amus Pantandung. 9. Bidang Pembinaan Komunitas Sukriyadi. Subbid Komunitas Wilayah 1. 1. Joko Sularso. 2. M. Nasir. Subbid Komunitas Wilayah 2. 1. Sugiyanto. 2. Yadi Nurfendi. Subbid Komunitas Wilayah 3. 1. Max M.E. Olua. 2. Dona Moninca. Subbid Komunitas Wilayah 4. 1. Repi Al-Rahman. 2. Darmawan Dubing. 10. Bidang Dana dan Usaha Indra Simarmata. Subbid Sponsorship 1. Dadang Suwarna. 2. Muhammad Idrus. 3. Abdul Hadi. 11. Bidang Sarana dan Prasarana Johnson Aharanto. Subbid Pengadaan dan Logistik 1. Masrarudin Abdul Aziz. 2. Muadis Hadi Sultanto. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Itulah teman-teman awak yang akan menggawangi susunan pengurus Pusat Persaudaraan Bulu Tangkis Indonesia untuk masa bakti 2020 sampai 2024. Terima kasih ya Pak Edi sudah menyampaikan nama-nama yang akan menjadi tulang punggung maju dan berkembangnya bulu tangkis Indonesia. Selanjutnya mungkin masuk ke tanya jawab, silakan. Ya, mungkin kita buka konferensi pers hari ini. Silakan tanya jawab. Teman-teman silakan dari media mungkin bisa menyebutkan nama dan medianya karena Pak Akun termasuk belum kenal secara dekat dengan teman-teman media. Silakan. Ada bertanya? Depan kanan. Ya, maju lagi Pak. Ada lagi? Power. Ya, silakan. Biar masuk kamera gue tuh. Selamat siang Pak. Saya Wuryanto dari Rakyat Merdeka. Jadi kan PBSI ini kan organisasi yang cukup besar gitu. Seperti halnya PSSI gitu. Pendanaannya juga besar sekali gitu. Kalau nggak salah itu 1 tahun itu hampir 100 miliar lebih. Ini gimana nih untuk mencari pendanaan tersebut? Sementara Bapak kan sebagai ketua BPK ya, ini rawan sekali gitu. Untuk antisipasi tudingan-tudingan yang tidak-tidak itu aja Pak, terima kasih. Saya sebenarnya sudah menjawab pertanyaan ini pada saat terpilih ya, tapi boleh kalau ada pertanyaan
Pertama, teman-teman sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang punya komitmen yang besar terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel, bahkan kami sekarang mengusung tagline accountability for all, maka kami mencoba untuk menjaga hal ini juga sama di PBSI. Saya percaya bahwasannya organisasi yang punya kinerja yang baik itu adalah organisasi yang dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance atau good corporate governance. Maka yang pertama adalah kita membuat pemisahan antara mereka yang mewakili keinginan organisasi ini untuk maju dan kemudian melakukan pengelolaan organisasi ini secara profesional. Dengan pemahaman tersebut, maka sebagaimana yang telah kami sampaikan, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal itu tidak lagi terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan keuangan PBSI. Itu yang pertama, jadi tidak terlibat. Nanti kita akan membentuk manajemen eksekutif dan manajemen eksekutif yang secara khusus menangani berbagai hal terkait dengan pengelolaan PBSI, mulai dari rekrutmen atlet, rekrutmen pelatih, sistem pelatihan, kompetisi, sampai dengan pengelolaan dana. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa PSSI ini adalah organisasi olahraga yang besar, jadi bukan cukup besar, organisasi olahraga yang besar, bukan hanya besar, tetapi juga berprestasi, ya, bukan cuma besar. Jadi PBSI ini adalah organisasi yang besar, populer dan juga memiliki prestasi. Ini adalah organisasi di mana kita mengelola cabang olahraga yang cabang olahraga tersebut Indonesia Raya berkumandang di fora internasional. Dan oleh karena itu pengelolaannya pun akan dilakukan secara akuntabel dan transparan serta profesional. Nanti kita akan membentuk manajemen eksekutif. Manajemen eksekutif lah yang akan melakukan perikatan ya dengan pihak-pihak di luar kita. Karena ini adalah organisasi yang populer, organisasi ini cukup menjual. Kita dorong pengembangan sport industrial entertainment. Jadi nanti kerjasama akan kita lanjutkan dengan berbagai perusahaan yang selama ini sudah memang punya kerjasama dengan PBSI, cuma kita lakukan dengan lebih profesional oleh manajemen profesional. Manajemen profesional nanti akan membuat laporan keuangan, diaudit oleh akuntan publik terbaik, dan kemudian dibuka secara terbuka kepada publik sehingga publik tahu dari mana uang itu berasal, digunakan untuk apa, dan jumlahnya berapa. Seluruhnya nanti akan dibuka kurang lebih seperti itu. Mengenai masalah sumber pendanaan ada berbagai ya, seluruh kegiatan-kegiatan swasta dengan pola corporate branding seperti itu yang jelas bisnis. Kita lakukan, kita tidak lagi mengarah kepada charity karena visi kita adalah membangun sport industrial entertainment, maka kita akan membangun ini dengan pola pengembangan yang pendekatannya saling menguntungkan dengan corporate branding. Jadi kita akan memberikan kesempatan untuk corporate branding kepada kita di sini. Semua perusahaan terbuka, tidak tertutup hanya satu atau dua perusahaan saja. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya, dan nanti manajer eksekutif yang akan menjelaskan nanti pada lain kesempatan akan ditunjuk satu manajemen eksekutif dari dalam pengurus. Jadi ada pengurus yang juga adalah manajer eksekutif, dan manajemen eksekutif yang akan di-hire secara profesional, artinya mendapatkan sesuatu dari kegiatan tersebut. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal akan menetapkan kebijakan terkait dengan organisasi, angkat pengurus, buat tata kelola organisasi, buat sistem keuangan, kan kita akan bikin nanti dibuat betul bagian akun standarnya, sistem akuntansinya, kebijakan akuntansinya, ya, kemudian berbagai standar yang dibutuhkan untuk pengelolaan. Kita punya atlet, teman-teman. Atlet kita itu ada lebih dari 37.000 orang dengan 2.080 klub di seluruh Republik Indonesia. Potensi itu potensi luar biasa. Tinggal lagi bagaimana potensi yang besar. Ini kita dorong, dan ini sebenarnya cuma masalah waktu aja. Kita dorong menjadi industri. Saya kira itu gambarannya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ketua dan jajaran pengurus. Saya Nina dari Prodi RRI. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah dari susunan kepengurusan yang baru ini, salah satu mungkin yang akan
paling meminta perhatian adalah bidang pembinaan prestasi atau BIMPRES. Di kepengurusan sebelumnya ada nama Susi Susanti, sekarang berganti menjadi Alex Direktur. Kalau saya tidak salah, Bukan. Mainaki. Ya, Mainaki. ya. Kalau saya tidak salah di saat Munas kemarin Bapak pernah menyebut bahwa akan ada beberapa orang lama yang dipertahankan dan akan ada mungkin beberapa yang baru. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah mengapa Susi Susanti tidak lagi bergabung, adakah alasan tertentu begitu Pak? Ya, kita melakukan profiling, saya pikir Bu Susi cukup baik, tetapi soal baik dan tidak baik ini kan tuntutan, ya. Setelah kita melakukan berbagai profiling, termasuk saya juga teman-teman melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai klub bulu tangkis yang besar yang punya pengaruh di kita di berbagai kompetisi. Akhirnya kita come up kepada beberapa profil. Profil ini adalah orang-orang yang dianggap punya kemampuan sama sejalan dengan visinya dengan kita, dapat bekerja sama dengan kita, dan kemudian chemistry-nya itu sudah ada. Nah, sebagai gambaran seperti itu, kami perlu menyampaikan dari komunikasi intens teman-teman dengan berbagai klub-klub besar. Kelihatannya klub-klub besar pada saat ini memilih untuk pengembangan internal ke dalam, karena kita kan memang sangat besar ambisius ya target-targetnya. Karena itu mereka menganggap ini suasana persaingan yang bagus dan mereka melakukan penguatan ke dalam. Oleh karena itu kami memilih untuk mencari profil pelatih yang punya kemampuan internasional dan kemudian sejalan dengan visi dan punya chemistry dengan kita. Kami menyampaikan bahwasanya Pak Rioni Frederick Lamutus Mainaki atau kita kenal dengan Rioni Mainaki ini itu adalah seseorang yang sudah punya pengalaman 23 tahun melatih di negeri Jepang, di negeri Sakura, baik sebagai pelatih klub maupun tim nasional Jepang. Sebagai pelatih, Rioni ini berhasil mengangkat prestasi ganda putra Jepang sejak tahun 2010, ya. Juga sukses mengantarkan pasangan Takeshi Kamura, Keigo Sonoda menduduki peringkat ketiga dunia dan Hiroyuki Endo serta Yuta Watanabe di peringkat kelima. Jadi memang sudah punya prestasi melatih di luar negeri dan punya prestasi internasional yang sangat baik. Tidak hanya di ganda putra, Pak Rioni juga berpengalaman menangani sektor ganda putri, ganda campuran, tunggal putra dan tunggal putri saat klub di Jepang, ya, di berbagai klub di Jepang. Beberapa pemain putri Jepang yang pernah ditangani Rioni di level klub yakni Nozomi Okuhara dan Sayaka Takahashi. Kita tahu bahwa mereka salah satu pemain putri yang kuat, yang super itu dari Jepang. Dan kita ingin mendapatkan informasi hal-hal apa yang bisa dijadikan lesson learned dan kemudian dipraktekkan di sini. Karena kan PBSI yang sekarang itu punya target yang besar, yaitu merebut kembali supremasi dunia dalam bidang bulu tangkis. Kurang lebih seperti itu. Itu barangkali ya gambarannya, jawabannya. Iya, tapi kan bukan asli. Ya, silakan. Selamat siang, saya Raya dari Detikom. Pak, sebenarnya saya cuma mau mempertegas saja soal status dari Coach Rioni Mainaki. Beliau memang ditetapkan sebagai Kabid Binpres, tapi kan sebelumnya beliau merupakan pelatih dari tunggal putri. Seperti apa Pak nasibnya sendiri? Apakah banyak perubahan juga di susunan pelatih? Apakah Coach Rioni juga masih tetap menjabat atau tidak? Kemudian nasib tunggal putri sendiri seperti apa? Terima kasih. Nanti akan kita lihat poin itu. Jadi kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu. Biar mereka akan melihat, kita akan dengarkan kira-kira bagaimana rencana pengembangannya. Yang sekarang profilnya sudah kita dapatkan, tetapi untuk kemudian kamu kepada detail tentang bagaimana susunan pelatihnya kan informasinya kan perlu kita dapatkan tuh. Informasi pelatih termasuk target-target kami di selama 2021 ini. Mana yang akan mau kita kembangkan, bagaimana strateginya dan sebagainya. Nah, untuk itu sudah barang tentu beliau butuh waktu. Setelah kemudian nanti dilakukan pelantikan, insya Allah pelantikan akan dilaksanakan pada bulan Januari ya. Pada bulan Januari tanggal berapa?
minggu kedua, rencananya minggu kedua. Nah, kita nunggu dari KONI, nanti biar nanti Pak Yakuwalok yang akan jelaskan itu. Baru kemudian nanti kita akan lakukan konsolidasi internal, salah satunya terkait dengan masalah coaching ini, masalah pelatih, kurang lebih seperti itu. Yang lain? Ada lagi? Oke, silakan. Makanan Mas. Oh, ini Mas dulu, silakan bawa. Ya, dekat-dekat. Nah, sebelum yuk, mungkin ada yang ditambahkan. Ya, silakan Pak. Nanti ya. Nanti. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi Pak, sekedar penambahan untuk bidang pembinaan dan prestasi itu memang sekarang kita akan fokuskan bukan hanya mengurusi pelatnas. Jadi jangan terkesan bahwasanya kepala bidang pembinaan prestasi itu hanya fokus di pelatnas saja. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi, nanti akan dikonsolidasikan lagi terkait kepelatihan, termasuk pelatih kepala. Tetapi pembinaan prestasi di pengurusan PBSI kali ini juga akan kita fokuskan untuk bagaimana mengembangkan dan memotret proses pengembangan prestasi di daerah. Jadi tidak hanya di pelatnas, bagaimana kita meningkatkan pengembangan prestasi di daerah. Itu yang mungkin yang harus menjadi di garis bawahi. Maka itu kenapa profiling pelatih Rioni Mainaki yang sudah memiliki pengalaman baik di dalam maupun di luar negeri kita anggap cocok untuk melakukan pengembangan prestasi yang ada di daerah. Terima kasih. Bisa saja. Jadi memang antara Kabid Dinpres dan kepelatihan nanti itu seperti Pak Ketua Umum sampaikan tadi akan kita rumuskan lebih detail lagi. Terima kasih. Ini menjadi penting teman-teman sekalian karena bulu tangkis ini kan olahraga rakyat Republik Indonesia, dan selama ini terkesan bahwasanya itu hanya di pelatnas, itu hanya Jakarta. Kalau Indonesia itu lebih besar, dari Sabang sampai Merauke, dan kita ingin pelatihan ini nanti juga sampai ke daerah, memanfaatkan sarana di daerah, juga mengembangkan atlet dan pelatih di daerah, termasuk sertifikasi pelatih dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian penting yang akan jadi catatan kita untuk ke depan, penguatan organisasinya, peningkatan profesionalisme, dan kemudian melibatkan daerah, ya, melibatkan daerah, seluruh daerah di Republik Indonesia. Ini akan jadi betul-betul menjadi olahraganya rakyat Republik Indonesia. Ya, silakan. Selamat siang Pak, saya dari CNN Indonesia.com. Tadi ada yang menarik dari susunan kepala kepengurusan yang disebutkan, ada sekjen itu kalau nggak salah Pak Listio itu kabar reskrim ya Pak ya. Boleh tahu Pak dasar pemilihannya Pak Listio, karena kan beliau juga masih sibuk bertugas di kepolisian. Kemudian satu lagi tadi namun Pak Wud, soal pendanaan. Selama ini kan kita tahu bahwa PBSI ini ada perusahaan yang menjadi penyokong utama untuk dana gitu ya, dan kita sebut Jarum. Kemudian kemarin sempat ngobrol kontraknya setiap tahun diperbarui. Untuk kedepannya seperti apa, terutama untuk turnamen-turnamen besar yang sebelumnya juga memang didanai, disponsori oleh Jarum tersebut, akan seperti apa nasibnya nanti? Atau memang PBSI yang pengusaha sekarang sudah memiliki ancang-ancang untuk turnamen-turnamen ke depan yang memang besar dan membutuhkan banyak biaya itu? Ya, pertama saya jawab dulu mengenai masalah sibuk. Antara Pak Listio Sigit dan saya lebih sibuk kan saya. Udah jelas itu. Udah jelas itu lebih sibuk saya. Tapi saya mau jadi ketua umum. Oleh karena itu sibuk itu bukan alasan orang direkrut atau dipilih menjadi ketua umum atau sekretaris jenderal. Yang kita lihat salah satu organisasi publik di mana bulu tangkis itu masyarakat berkembang jadi hobi di situ, itu di kepolisian. Sebenarnya tadinya saya berharap bahkan Pak Idam yang ikut di sini, tapi kan masa dia sekretaris jenderal. Intensitasnya tinggi sekali latihan di situ. Saya dengar beliau di situ latihan bisa dari jam 6 sampai jam 12 malam. Jadi di situ di kepolisian itu di beberapa titik saya baru tahu ternyata bulu tangkis itu sangat berkembang. Dan oleh karena itu juga kita pengen mendapatkan dukungan ya dari aparat penegak hukum sudah barang tentu agar ada kelancaran bagi kita dalam melaksanakan berbagai event di berbagai daerah di Indonesia. Ini salah satu di antaranya.
Jadi soal komitmen, soal chemistry, soal memang di situ dari saling masyarakat, kan macam-macam ya. Ada di satu entitas atau di satu kementerian lembaga yang olahraga yang di situ mungkin sepak bola, ada yang kemudian masyarakat di situ golf. Nah kalau di kepolisian itu bulu tangkis itu intensitasnya bukan main. Saya punya beberapa teman-teman dari kepolisian yang mendampingi saya, membantu saya sebagai pengawal. Bulu tangkisnya bagus karena memang di sana itu sangat masyarakat. Jadi itu soal beliau. Kemudian mengenai masalah pendanaan, saya pikir bahwasanya ada 1-2 perusahaan dalam 5-10 tahun terakhir ini yang kemudian berpartisipasi di PBSI itu tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan lain juga akan berpartisipasi. Ya kan kurang lebih seperti itu. Tapi saya ingin menggarisbawahi hubungan dengan Jarum baik-baik saja. Cuman mungkin akan diatur perbedaannya. Nanti mereka tidak akan menjadi pendanaan utama seperti itu, tetapi hubungannya sebagaimana juga visi yang kita kembangkan untuk membangun sport industrial entertainment, nanti polanya adalah pola bisnis, di mana event yang akan diselenggarakan nanti akan kita tawarkan yang berminat sangat banyak. Untuk diketahui, ini adalah organisasi yang sangat menjual, sangat populer, sehingga yang berminat itu sangat banyak. Jarum adalah salah satu di antaranya. Kita tidak hanya Jarum, tapi juga memberikan kesempatan kepada berbagai perusahaan-perusahaan swasta yang ingin berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan bulu tangkis di Indonesia. Jadi itu gambarannya, tidak ada masalah, cuman polanya yang akan kita rubah. Pola kita bergeser dari sekadar charity, kita akan bergeser menjadi lebih profesional, bisnis to bisnis menjadi corporate branding. Ya ada lagi? Yang kanan dulu. Bulu tangkis. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama menyangkut promosi dan degradasi atlet. Seperti kita ketahui, biasanya di awal tahun selalu dilakukan pemanggilan pemain, baik yang akan dilepas ataupun yang dipanggil. Tolak ukurnya adalah prestasi mereka tentunya sepanjang tahun, dan biasanya di kejurnas. Jurnas ini menjadi pintu masuk biasanya buat pemain yang akan masuk ke pelatnas. Namun kita sama-sama ketahui hampir setahun anak-anak dari Januari tidak bertanding, kejurnas juga tidak digelar. Lalu apa yang menjadi tolak ukur untuk memanggil anak-anak ini ke pelatnas? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua menyangkut kontrak pemain. Biasanya memang di awal tahun banyak pemain yang kontraknya akan selesai, dan sebelum tahun 2012 kontrak dilakukan secara kolektif, namun sejak era Pak Gita Wirjawan dilakukan secara individu. Saya ingin tahu dengan di era Pak Agung ini, pola kontrak para pemain di pelatnas ini akan dilakukan seperti apa? Apakah tetap kembali ke kontrak individu atau kembali ke sebelum era 2012? Pertanyaan ketiga, kemarin tanggal 22 Desember BWF secara resmi mengumumkan 6 bulan pertama turnamen yang akan diselenggarakan dari Januari sampai dengan Juni, dan cukup mengejutkan bahwa turnamen Indonesia terbuka, Indonesia Master, diselenggarakan dalam kurun 2 pekan beruntun. Indonesia Master yang merupakan turnamen Super 500 berhadiah 400.000 US dollar yang disponsori Daihatsu biasanya adalah diselenggarakan di pekan kedua Januari. Namun di 2021 jadwalnya adalah 1 sampai 6 Juni 2021. Berselang 2 hari kemudian, 8 Juni sampai 13 Juni itu dilangsungkan Indonesia Open yang sebelumnya disponsori oleh Beli Indonesia Open. Ini turnamen Super 1000 dengan hadiah total 1.250.000. 2 event terbesar yang menjadi kebanggaan Indonesia ini diselenggarakan dalam 2 pekan beruntun. Ini pasti bukan pekerjaan mudah, membutuhkan dana besar, karena untuk hadiahnya saja 2 turnamen ini bisa ditotal hampir sekitar 25 miliar. Artinya hanya 6 bulan ke depan Pak untuk mengantisipasi turnamen besar ini. Apakah akan tetap diselenggarakan atau mungkin minta schedule ke BWF?
Itu aja Pak Agung, terima kasih. Hal yang terkait dengan teknis ke rekrutmen pelatih peserta nanti akan dijawab oleh Pak Alex. Saya akan menjawab beberapa hal terkait dengan kontrak ya. Teman-teman sekalian, kita tentunya perlu melakukan evaluasi terhadap bagaimana membangun hubungan kontraktual dengan semua yang terlibat di kegiatan olahraga ini. Saya katakan bahwasanya ini adalah sebuah industri. Oleh karena itu kontraknya itu harus memberikan manfaat atau keuntungan yang seimbang bagi semua yang terlibat di dalamnya. Nah, evaluasi akan kita lakukan. Oleh karena itu tidak ada kebijakan sekarang karena belum dilantik nih orang-orang teman-teman ini. Tetapi ada rule of thumb. Rule of thumb-nya itu kurang lebih seperti ini, bahwa kontrak itu akan didasarkan pada keinginan untuk melakukan pengembangan olahraga secara berkesinambungan. Jadi pengembangan olahraga berkesinambungan itu menjadi sebuah tolak ukur membangun kerjasama kontraktualnya. Dan teman-teman sudah tahu bahwasanya atlet itu tidak jadi sendiri, tetapi kemudian dibina, ada investasi yang dilakukan itu oleh klub. Oleh karena itu peran klub menjadi penting dan juga peran atletnya sendiri menjadi utama. Jadi klub penting, atlet utama, dan itu akan menjadi bagian yang akan dipertimbangkan dalam mengembangkan, mengevaluasi bagaimana menyusun kontrak yang akan dilakukan terkait dengan pemain ke depan. Walaupun sekarang belum diputuskan bentuknya seperti apa, evaluasi perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, soal kesiapan, ya sudah barang tentu soal kesiapan itu tidak ada masalah dengan masalah kapasitas kita dan pendanaan. Itu tidak kita anggap sebagai satu masalah. Tetapi persoalannya adalah persoalan kondisi kesehatan, ya. Dimanapun di dunia, termasuk di kami, itu semua kegiatan harus dilaksanakan dengan daring karena untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, sepanjang kemudian protokol kesehatan itu memungkinkan, tidak ada masalah dengan jadwalnya. Tetapi itu akan kita lihat terlebih dahulu, apakah kemudian ada masalah atau tidak. Karena kita sekarang saja kan yang kita perkirakan turun tadinya sudah disidikwi, kemudian turun, justru mengalami serangan gelombang kedua. Nah, kita berharap ke depan bersama-sama mudah-mudahan kondisi kesehatan ini menjadi lebih baik, baik karena penerapan protokol kesehatan yang sudah lebih lebih disiplin, maupun karena teman-teman juga sudah mulai masuk ke era normal yang baru, ya, menggunakan masker dan sebagainya, maupun mungkin hal-hal yang lain seperti vaksin, penguatan herd immunity. Kita lihat. Namun demikian, apabila kemudian masalah kesehatan itu tetap menjadi masalah dan kesehatan itu adalah hal yang utama, melakukan penjadwalan kembali, penjadwalan reschedule terhadap semua agenda yang ada di PBSI adalah satu keniscayaan. Bagaimanapun kesehatan adalah yang utama. Jadi itu dua hal yang saya sampaikan terkait kontrak dan kemudian terkait dengan kesiapan pelaksanaan event-event internasional yang akan diselenggarakan di 2021. Soal yang lain silakan Pak Alex. Dasar. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi pertanyaan tadi menyangkut tidak adanya kejuaraan dalam sepanjang tahun 2019 ini, 2020. Jadi memang mungkin PBSI akan mengadakan Sereknas. Jadi dengan data yang terakhir itu, maka kami setelah terbentuknya pengurus ini, maka segera kami akan rapat untuk kita adakan Sereknas, kira-kira itu. Dan untuk kedua, mengenai masalah BWF tadi, untuk jadwal atau kalender BWF, memang PBSI baru menerima kemarin, sehingga begitu juga nanti setelah terbentuk ini, maka kami akan segera rapat untuk Binpres, sehingga kami bisa menentukan yang mana-mana saja, tentu yang terutama untuk poin di dalam Olimpik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina, saya dari Pikiran Hayata. Yang mau saya tanyakan ada beberapa. Pertama, terkait dengan pernyataan Pak Alex barusan untuk program. Seperti kita tahu kan Olimpiade sebentar lagi nih Pak. Sementara Binpres baru akan rapat untuk menentukan kira-kira turnamen apa saja akan diikuti. Nah, apakah dengan itu untuk sementara
sembari merapatkan tetap ikut dengan program sebelumnya sampai menjelang babak kualifikasi Olimpiade dimulai Maret April Mei, terutama untuk beberapa pasangan yang memang digolkan untuk bisa mendapatkan tiket tambahan menuju Olimpiade. Kedua, apakah memungkinkan untuk 2021 Sirnas digelar, Pak? Karena kita tahu 2020 ini banyak vakum termasuk Sirnas ya. Apakah 2021 memungkinkan juga digelar atau seperti apa bentuknya, kerjasama apa dengan daerah atau seperti apa? Lalu ketiga, tadi kan Pak Agung bilang soal pengembangan menyertakan daerah. Nah, apakah bentuknya ini nanti ada sentralisasi sektor tertentu di tiap-tiap daerah? Misalkan kalau kita tahu Desentralisasi maksudnya? enggak, sentralisasi masing-masing sektor. Jadi kayak waktu zamannya Pak Wiranto dulu kalau nggak salah programnya kan ada sentralisasi gitu. Apakah akan seperti itu? Maksudnya kayak di Jawa Barat kuat di sektor ganda putra gitu. Misalnya sentralisasi di situ gitu. Nanti yang the best dari sentralnya itu akan masuk ke pusat kalau misalkan ke pelatnas PBSI gitu. Seperti itu atau bagaimana? Jadi mengikut sertakan daerahnya itu seperti apa gitu bentuknya? Ya, terima kasih. Saya akan jawab dulu ya terkait yang pertama. Kurang terdengar. Pertama tadi terkait masalah apa ya? Pertama tadi itu. Oh, jadi begini mengenai masalah keterlibatan kita saya ingin mengatakan begini ya. PBS ini bukan hanya sebuah organisasi yang baru didirikan. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang sudah jadi sistem. Kita terlibat di satu kegiatan itu kan sistem. Mereka menginformasikan dan dari sistem tersebut kemudian sudah ada hasil seperti itu. Sebagai contoh siapa yang akan dideploy, itu sudah barang tentu rekaman kita tentang siapa saja yang siap diterjunkan itu sudah ada. Namun demikian, karena ini ada kepengurusan baru, itu kan dievaluasi. Mana? Mereka udah siap, kira-kira siapa? Karena kan PBSI adalah, saya pikir satu-satunya ya organisasi olahraga yang pelatnasnya itu sepanjang tahun. Jadi pelatnas kita itu pelatnas sepanjang tahun. Dan oleh karena itu rekaman data dari atlet yang siap untuk diterjunkan baik di event nasional maupun internasional itu sebenarnya lengkap, termasuk targetnya kurang lebih seperti apa. Tapi ini akan kita evaluasi. Kita akan evaluasi. Sudah barang tentu kita evaluasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang kedua, saya ingin menggarisbawahi statement vakum. Jadi sebenarnya PBS itu bukan soal vakum, tapi kita sama-sama nggak bisa bergerak nih karena persoalan kesehatan. Dan itu menjadi hal yang utama bagi kita dalam penyelenggaraan event. Kalau kemampuannya nggak usah dibilang. 2 minggu ke depan kegiatan nasional teman-teman ini udah siap, karena udah sistem ya, orangnya sudah ada, pelaksananya sudah ada, standar pelaksanaannya sudah ada, tinggal titik beratnya ke arah mana. Tetapi yang kita tidak bisa kontrol adalah kondisi kesehatan, dan itu tidak ada negara yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ada terobosan sehingga suasana ini jadi lebih baik, memungkinkan kita berkomunikasi secara intens, baik secara sosial maupun secara fisik. Karena tanpa itu nggak bisa kita. Kalau saya ketemu dengan Anda takut, gitu kan, ada rame-rame dikit kita takut, jarak jauh-jauh banget, sulit bagi kita untuk menyelenggarakan satu event yang ramai yang besar. Jadi ini bang, hambatannya nggak ada, hambatannya cuma masalah itu. Dan teman-teman walaupun sudah ada hambatan seperti itu, proses di pelatnasnya tetap jalan ya, tetap jalan secara intens, dan oleh karena itu kita nggak bisa menyelenggarakan eventnya karena nggak boleh ya kan orang kumpul rame-rame. Makanya di sini nanti ada Pak Sigit, kita tanya, jangan kita selenggarakan terus ditangkap melanggar protokol kesehatan, nggak lucu itu. Makanya ada Pak Sigit nanti di situ, juga ada Pak Fadil di situ yang akan menyentil kita, Pak, udah rame banget Pak, situasinya tidak memungkinkan. Kalau kemampuan teman-teman nggak ada masalah. Kita punya kemampuan untuk menyelenggarakan, kita juga punya atlet yang akan diturunkan di situ.
Tapi mari kita sama-sama berdoa agar situasi menjadi lebih baik sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa kita laksanakan lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Ini yang pertama mengenai masalah ini tuh. Ya, itu penting itu. Barangkali saya garis bawahi, pola pengelolaan itu dua macam. Yang pertama dipusatkan di organisasi pusatnya, itu disebut dengan sentralisasi. Kemudian diberikan wewenang kepada unit organisasi di bawahnya, pelimpahan wewenang itu didesentralisasikan. Nah, salah satu bentuk memberdayakan daerah itu, memberikan kesempatan daerah, karena kan kita luas sekali ya. Dan salah satu masalah itu jarak. Salah satu diantaranya adalah kita akan mengembangkan apa yang kita sebut dengan pelatnas terdesentralisasi. Jadi tidak harus orang datang ke Jakarta, tetapi itu kan perlu effort ya. Pelatnasnya yang mana, daerahnya yang mana yang akan kita siapkan, apakah juga sarananya juga sudah siap di sana. Dan terkait juga hal-hal yang lain, misalnya apakah akan diselenggarakan event dan sebagainya. Yang jelas, ini akan diberikan kesempatan kepada daerah untuk berpartisipasi lebih. Tapi saya mengerti maksud pertanyaannya. Maksud pertanyaannya kan tiap daerah itu punya keunggulan masing-masing. Itu kan maksudnya. Nah, di keunggulan masing-masing itu apakah kemudian ada semacam center of excellence? Jadi di sini center of excellence-nya A, B. Itu kita evaluasi lagi. Jawabannya adalah evaluasi. Nanti akan kita lakukan evaluasi terhadap keunggulan dari tiap-tiap daerah dan bagaimana keunggulan ini bisa kita share ke seluruh daerah, memberikan manfaat tidak hanya kepada daerah tersebut, tetapi kepada seluruh Indonesia, seluruh daerah di Indonesia ini. Bagian yang menjadi komitmen kami bahwa olahraga bulu tangkis ini tidak hanya menjadi sebuah olahraga yang kita dorong untuk menjadi profesional, menjadi industri olahraga, industri hiburan dan olahraga, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk menyatukan bangsa ini, menjadi alat pemersatu bangsa ini. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi, teman-teman? Cukup kalau memang tidak ada kesehatan, jangan berkerumun, jaga jarak, tetap pakai masker. Baik, teman-teman media, terima kasih atas kehadiran dan tentunya terus memberikan dukungan kepada PBSI. Mungkin selanjutnya bisa foto, sesi foto ke depan dikit, depan meja.